Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai perkembangan IFRS dan PSAK. Kelompok 4 terdiri dari Saadatul Fikriyah, Indriani, Royhatul Jannah, dan Sylvia Putri Ruki. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Masuk ke materi yang pertama, ada beberapa hal yang melatar belakangi terciptanya perkembangan IFRS dan PSAK. Yang pertama, terdapat kendala yang dialami setiap negara dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu perbedaan standar akuntansi antar negara dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, ada IASB, International Accounting Standards Board. Sebagai badan akuntansi pembuat standar sektor swasta yang independen, membuat dan menerbitkan suatu standar global dalam penyajian laporan keuangan perusahaan publik, yaitu IFRS, International Financial Reporting Standard. Kita mulai dengan perkembangan IFRS. Perkembangan IFRS dimulai dengan standar akuntansi internasional atau International Financial Reporting Standard, yang sebelumnya bernama International Accounting Standard. IAS disusun oleh International Accounting Standard Committee, organisasi pendahulu dari IASB. IASB didirikan pada Juni 1973, yang merupakan kesepakatan dari lembaga akuntansi nasional yang mewakili 10 negara. 10 negara yaitu Australia, Jepang, Jerman, Meksiko, Belanda, Inggris, Irlandia, Kanada, Prancis, dan Amerika Serikat. Selanjutnya pada tahun 2001, IASB berganti menjadi IASB. Semua IAS yang telah diterbitkan diadopsi IASB. Standar baru yang diterbitkan oleh IASB diberi nama IFRS. IFRS meliputi semua IAS, termasuk juga interpretasi standar yang dikeluarkan oleh Standing Interpretation Committee dan International Financing Reporting Interpretation Committee. Selanjutnya ada tujuan dari ISSB untuk mengembangkan suatu set standar akuntansi yang berkualitas tinggi yang dapat dipahami dan diterapkan secara internasional. Maka yang diperlukan sebagai persyarat dihasilkannya laporan keuangan dan laporan keuangan lain yang berkualitas adalah transparan dan dapat dibandingkan untuk membantu memakai laporan keuangan dan partisipan dari berbagai pasar modal seluruh dunia mengambil keputusan ekonomi. Yang kedua, untuk mempromosikan penggunaan standar kepada para pengguna. Yang ketiga, untuk bekerja sama dengan Dewan Standar Nasional dan berbagai negara untuk melakukan konvergensi dan menjadikan IFRS sebagai standar akuntansi yang berkualitas. Selanjutnya ada perkembangan IFRS. Standard Advisory Council atau SIC adalah kelompok organisasi atau individu yang memiliki kepentingan terhadap pelaporan keuangan. SIC merupakan salah satu lembaga yang berpartisipasi dalam penyusunan standar. IFRIC yang sebelumnya bernama SIC merupakan lembaga yang bertanggung jawab melakukan interpretasi penetapan standar internasional. IFRIC menyiapkan interpretasi bagaimana kasus khusus harus dipertanggungjawabkan sesuai standar. Interpretasi yang telah disetujui dipublikasikan oleh ISSB. Lanjut. Proses kedua adaptasi dari IFRS ke dalam standar akuntansi negara dilakukan dengan menerjemahkan dan menyesuaikan beberapa isinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Indonesia menggunakan metode adaptasi. IFRS diterjemahkan dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada. Namun, proses adaptasinya dijelaskan secara transparan dalam setiap standar yang dikeluarkan. Standar akuntansi disusun melalui proses yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Proses tersebut disebut sebagai due process yang memiliki komponen
Yang pertama, Dewan Standar yang independen. Yang kedua, proses pengembangan standar yang teliti dan sistematis. Yang ketiga, bekerja sama dengan investor, regulator, pelaku bisnis utama, profesi akuntan global, dan setiap tahapan proses. Yang keempat, berusaha untuk melakukan kolaborasi dengan komunitas Dewan Penyusun Standar. Setelah IFRS, standar yang banyak digunakan sebagai referensi menyusun standar adalah GAAP. Standar akuntansi Amerika Serikat telah mulai dikembangkan sejak abad ke-19. Perkembangan pasar modal di Amerika Serikat mendorong disusunnya standar akuntansi. American Institute of Certified Public Accounting atau AICPA pada awalnya membentuk Commit on Accounting Procedure atau CAP dan Commit on Terminology yang mengeluarkan standar akuntansi yang disebut Accounting Research Bulletins atau ARB. ARB merupakan bentuk awal standar akuntansi di Amerika Serikat. Proses konvergensi antara GAAP dan IFRS saat ini sedang berlangsung. Mulai tahun 2008, regulator pasar modal Amerika Serikat, Security Exchange Committee atau SEC, telah mengizinkan entitas dari luar Amerika Serikat yang menggunakan IFRS tidak perlu lagi melakukan rekonsiliasi laporannya dengan menggunakan GAAP. Negara-negara yang bergabung dalam G20 telah mengeluarkan kesepakatan untuk membentuk satu set standar akuntansi global yang berkualitas. Kerjasama antara IASB dan FASB diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan satu set standar yang berlaku secara global. Sebagai standar global, IASB menerima masukan dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas standar akuntansi. Dan standar akuntansi di masing-masing negara dapat memberikan masukan berupa revisi standar maupun pengusulan standar baru. Materi selanjutnya adalah perkembangan SAK di Indonesia. Terdapat 4 pilar standar akuntansi keuangan, yaitu yang pertama standar akuntansi keuangan umum. Standar akuntansi keuangan adalah pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK dan interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK IAI dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Syariah atau DSAS IAI serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. SAK berfungsi untuk keseragaman laporan keuangan. Selain itu, SAK juga berfungsi untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, mempermudah auditor, serta mempermudah pembaca laporan keuangan untuk memahami dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda-beda. IFRS hanya diadopsi untuk standar akuntansi keuangan atau PSAK. Kemudian yang kedua ada SAK etap. Standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik, yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Kemudian yang ketiga ada standar akuntansi syariah. Standar akuntansi syariah atau SAS adalah pernyataan standar akuntansi keuangan syariah yang ditunjukkan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah, baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Pengembangan SAS dilakukan dengan mengikuti model SAK umum namun berbasis syariah dengan mengacu kepada fatwa MUI. SAS ini terdiri dari PSAK 100 sampai dengan PSAK 106 yang mencakup kerangka konseptual, penyajian laporan keuangan syariah, akuntansi murabahah, musyarakah, mudharabah, salam, istizna. Kemudian yang keempat ada standar akuntansi pemerintahan atau SAP. SAP ini adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP dan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Standar akuntansi pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Next.
Berikut ini adalah perkembangan standar akuntansi Indonesia mulai dari awal sampai dengan saat ini yang menuju konvergensi dengan IFRS. Yang pertama, pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, Indonesia memakai standar akuntansi Belanda atau Sound Business Practice. Kemudian tahun 1955, Indonesia belum mempunyai undang-undang resmi atau peraturan tentang standar keuangan. Pada tahun 1973, Indonesia mengikuti standar akuntansi Amerika yang dibuat oleh IAI yang disebut dengan Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI. Kemudian tahun 1984, PAI ditetapkan menjadi standar akuntansi Indonesia. Pada akhir tahun 1984, PAI mengikuti standar yang bersumber dari IASC atau International Accounting Standard Committee. Pada tahun 1994, revisi PAI dan kodifikasi SAK. Kemudian pada tahun 2008, komitmen Indonesia sebagai anggota G20 untuk mendukung pencapaian One High Quality Global Accounting Standard. Kemudian pada tahun 2012, fase yang pertama konvergensi. SAK 1 Januari 2012 konvergen dengan IFRS standar 1 Januari 2009. Pada tahun 2015, fase kedua konvergensi. SAK efektif per 1 Januari 2015 secara substansial konvergen dengan IFRS standar efektif per 1 Januari 2014. Kemudian pada tahun 2017, SAK efektif per 1 Januari 2017 secara substansial konvergen dengan IFRS standar efektif per 1 Januari 2016. Pada tahun 2018, SAK efektif per 1 Januari 2018 secara substansial konvergen dengan IFRS standar efektif per 1 Januari 2017. Selanjutnya ada perkembangan SAK di Indonesia. Belanda datang ke Indonesia kurang lebih akhir abad 16 dengan tujuan untuk berdagang. Kemudian mereka membentuk Perserikatan Maskapai Belanda yang dikenal dengan nama VOC. Mereka memperoleh hak perdagangan selama di Indonesia. Menurut N. Saribonan, tahun 1980, mengemukakan bahwa menurut Stiebel dan Strom, bukti autentik mengenai catatan pembukuan di Indonesia paling tidak sudah ada menjelang sejak pertengahan abad ke-17. Awal sejarah adanya standar akuntansi keuangan di Indonesia adalah ketika menjelang diadakannya pasar modal aktif di Indonesia tahun 1973. Pada tahun 1973 terbentuk Panitia Penghimpun Bahan-Bahan dan Struktur JAPP dan JAAS. Pada 1984, Komite PAI membuat sebuah revisi standar akuntansi dengan cara lebih mendasar jika dibandingkan PAI 1973 dan mengkodifikasikan ke dalam sebuah buku yang berjudul Prinsip Akuntansi Indonesia 1984. Pada 1994, IAI telah melakukan berbagai langkah harmonisasi menggunakan standar akuntansi internasional di dalam proses mengembangkan standar akuntansi dan melakukan revisi total pada PAI 1984. Dan sejak saat itu, mengeluarkan serial standar keuangan yang diberi nama Standar Akuntansi Keuangan SAK yang diterbitkan sejak 1 Oktober 1994. Perkembangan SAK di Indonesia. Salah satu bentuk revisi standar IAI yang terbentuk adopsi standar nasional adalah mengkonvergensi dengan IFRS tersebut dilakukan dengan revisi terakhir yang dilakukan pada tahun 2007. Revisi pada tahun 2007 tersebut merupakan bagian dari rencana jangka panjang IAI yaitu menuju konvergensi dengan IFRS sepenuhnya pada tahun 2012. Skema menuju konvergensi penuh dengan IFRS pada tahun 2012 dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, pada akhir tahun 2010 diharapkan seluruh IFRS sudah diadopsi dalam PSAK. Yang kedua, tahun 2011 merupakan tahun penyiapan seluruh infrastruktur pendukung untuk implementasi PSAK yang sudah mengadopsi seluruh IFRS. Yang ketiga, tahun 2012 merupakan tahun implementasi di mana PSAK yang berbasis IFRS wajib diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik.
Revisi tahun 2007 yang merupakan bagian dari rencana jangka panjang IAI menghasilkan revisi 5 PSAK yang merupakan revisi yang ditujukan untuk konvergensi PSAK dan IFRS, serta reformat beberapa PSAK lain dan penerbitan PSAK baru. PSAK baru yang diterbitkan oleh IAI tersebut merupakan PSAK yang mengatur mengenai transaksi keuangan dan pencatatan serta secara syariah. PSAK yang direvisi dan dituangkan dalam rangka tujuan konvergensi PSAK terhadap IFRS adalah yang pertama, PSAK 16 tentang properti investasi, yang kedua, PSAK 16 tentang aset tetap, yang ketiga, PSAK 30 tentang sewa, yang keempat, PSAK 50 tentang instrumen keuangan, penyajian dan pengungkapan, yang kelima, PSAK 55 tentang instrumen keuangan, tentang pengakuan dan pengukuran. Yang keenam, PSAK hasil revisi tahun 2007 tersebut dikumpulkan dalam buku yang disebut dengan Standar Akuntansi Keuangan per 1 September 2007 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008. Selanjutnya masuk ke manfaat dalam penerapan konvergensi IFRS. International Financial Reporting Standard merupakan pedoman internasional bagi para akuntan membuat pelaporan keuangan. Indonesia bagian dari IFSC atau International Federation of Accountants yang harus tunduk pada SMO atau Statement Membership Obligation. Salah satunya menggunakan IFRS sebagai standar akuntansi dan penerapan konvergensi IFRS juga merupakan salah satu kesepakatan pemerintah Indonesia sebagai negara G20. Beberapa manfaatnya antara lain dapat meningkatkan daya banding laporan keuangan dan meningkatkan arus investasi global melalui transparansi. Yang kedua, memberikan informasi yang berkualitas di pasar modal internasional. Yang ketiga, menghilangkan hambatan arus modal internasional dengan mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan. Yang keempat, mengurangi biaya pelaporan keuangan perusahaan multinasional dan biaya untuk analisis keuangan bagi para analis. Selanjutnya, bermanfaat untuk membuat kualitas pelaporan keuangan meningkat menuju best practice. Dan yang terakhir adalah memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan menggunakan SAK secara internasional atau Enhanced Comparability. Beberapa dampak penerapan konvergensi IFRS. Penerapan IFRS pada suatu perusahaan harus dilakukan berawal dari laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi lokal. Dilakukan dengan dua cara, yaitu merekonsiliasi terhadap laporan keuangan yang disusun berdasarkan lokal GAAP sehingga sesuai dengan IFRS. Yang kedua, menyusun laporan keuangan secara terpisah dengan langsung mengacu kepada IFRS. Selanjutnya, beberapa penerapan IFRS berdampak terhadap perusahaan. Yang paling banyak terdampak adalah aspek pelaporan interim dan basis penilaian. Beberapa kendala dalam adopsi IFRS ke PSAK adalah Dewan Standar Akuntansi yang kekurangan sumber daya, IFRS berganti terlalu cepat sehingga ketika proses adopsi suatu standar IFRS masih dilakukan, pihak IASB sudah dalam proses mengganti IFRS tersebut. Selanjutnya, infrastruktur profesi akuntan yang belum siap. Untuk mengadopsi IFRS, banyak metode akuntansi yang baru yang harus dipelajari oleh para akuntan. Kesiapan perguruan tinggi dan akuntan pendidik untuk berganti kiblat ke IFRS. Dan yang terakhir adalah support pemerintah terhadap isu konvergensi. Konvergensi IFRS dapat meningkatkan daya informasi dari pelaporan keuangan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Adopsi standar internasional juga sangat penting dalam rangka stabilitas perekonomian. Ada beberapa dampak yang terjadi atas konvergensi IFRS terhadap kualitas penyajian laporan keuangan. Yang antaranya adalah perubahan konsep dari rule-based ke principle-based, peran professional judgment terlebih dibutuhkan. Selanjutnya, penggunaan fair value accounting. Dan yang terakhir adalah keterlibatan pihak ketiga dalam penyusunan laporan keuangan.
Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.